Ya, tuh. Oke. Tuh dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Asra, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Yul. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oke, selamat datang di sesi coaching ini ya Bu ya. Dan saya ucapkan juga sangat terima kasih dan saya sangat senang kepada Bu Asra karena Bu Asra sudah mau berbagi masalah. Kalau boleh tahu, apa sih yang mau kita diskusikan, yang mau Bu Asra diskusikan saat ini? Mungkin berlanjut dari percakapan kita yang kemarin mungkin ya Bu ya. Iya, Itu Bu. masih membicarakan tentang situasi yang ada di kelas gitu Bu. Mungkin saat ini Astra merasa masih kesulitan mengelola perilaku siswa Ananda di kelas gitu, terutama siswa yang sering mengganggu dalam pembelajaran gitu. Rasanya tidak hanya dia yang terganggu, tapi beberapa rekan yang ada di dalam kelas itu juga ikut tidak fokus gitu Bu. Oke, saya sangat memahami sekali situasi yang seperti itu ya Bu Asra ya. Cuman dari Bu Asra ceritakan tadi, bisakah Bu Asra menceritakan lebih lanjut apa yang bisa terjadi saat suasana yang tidak terkendali itu ya Pak ya? Biasanya ketika misalnya mulai memberikan instruksi pada beberapa siswa, itu langsung sepertinya tidak mengindahkan apa yang kita instruksikan di kelas gitu loh. Ada yang menganggap remeh saja, ada yang menganggap icak-icak tidak dengar apa yang kita instruksikan gitu. Ini membuat suasana kelas itu jadi kacau dan siswa yang sebenarnya dia fokus dalam pembelajaran karena ada beberapa gangguan yang lainnya, siswa yang lain itu jadi ikut-ikutan gitu. Terus saya juga harus terus-menerus menjeda pembelajaran untuk menenangkan anak-anak yang ada dalam kelas yang sedang meribut itu gitu. Oke. Jadi berarti kan mereka ketika Bu Asra memberikan instruksi, berarti mereka langsung tidak mengikuti ya Bu Asra ya. Kemudian itu juga memicu suasana kelas menjadi gaduh ya Bu ya. Karena ada beberapa siswa yang tidak Iya. mengikuti, akhirnya siswa yang lain juga ikut terganggu atau ikut terjun yang tadinya sudah diam, sekarang ikut gaduh juga ya Bu Asra ya. Kalau begitu, Iya. bagaimana sih biasanya Bu Asra itu merespon atau menanggapi situasi yang seperti itu? Biasanya coba menegur gitu Bu, coba ditegur dengan suara yang agak lebih keras gitu Bu, karena kalau misalnya pelan suaranya suara anak-anak tuh lebih keras dari kita nak Bu, jadi kan Kayak lebih garang keras gitu ya? lagi suara kita gitu supaya anak-anak itu bisa kembali fokus. Tapi itu tadi bertahannya cuma sebentar gitu, nanti selesai lagi suara kita balik lagi ke dianya gitu Bu. Nah, itu membuat saya kadang frustasi, kadang bingung gimana lah caranya meinikan anak-anak tuh gitu. Eh, apakah pernah enggak di masa lalu atau di sebelum lokal yang di Ampus sekarang ini pernah enggak berhasil untuk mengatasi masalah seperti ini atau pernah enggak Bu Asra mengalami yang juga seperti ini juga gitu dalam Dulu pengelolaan? ya pernah juga ya Wak. Ya pernah juga ada pengelolaan memang seperti ini terus menerus sepertinya itu Wak. Memang seperti itu ya interaktifnya. Mm-mm. Kemudian jika melihat ya tadi ya jika melihat ke belakang lagi gitu, ada momen di mana kelas kita berhasil dikelola dengan baik, mungkin ada strategis atau apa yang pernah Bu Asra lakukan di yang lalu itu. Eh, pernah menerapkan beberapa ice breaking di pembelajaran seperti mengadakan permainan teka-teki gitu Bu untuk mengembalikan fokus mereka kepada kita gitu. Pernah Asra coba praktikkan dalam beberapa proses pembelajaran, itu biasanya di proses pembelajaran yang di ujung-ujung waktu kepulangan gitu, pernah dipraktekkan seperti itu. Berarti dengan strategi ice breaking bisa membantu ya Bu Asra ya. Itu kan bisa dipertahankan loh Bu Asra untuk kedepannya atau bisa dicoba kembali untuk situasi saat sekarang ini ya Bu Asra ya. Iya,
Iya, ya mungkin dicoba lagi yang seperti itu, nak Bu. Atau masih ada, atau bisa enggak melakukan Hmm. suatu pembelajaran yang interaktif yang lainnya gitu, yang bisa lebih membuat Bisa bisa mereka bisa ya. mm-mm. Ya, ya waktu itu pernah kan dipraktekkan juga waktu itu lebih ke gerakan gitu Bu. Jadi anak tuh Iya, tidak hanya diam, tapi lebih ke gerakan juga. Mereka berbicara, mendengarkan, terus langsung ke dalam prosesnya gitu. masuk ke dalam proses. Kemudian bisa juga ya Bu Asra dengan keadaan kelas Bu Asra yang seperti itu, yang gaduh seperti itu ya. Bisa Mm-mm. juga salah satu strategisnya mungkin bisa Bu Asra bikin kesepakatan kelas ya, yang mana kesepakatan kelas itu bukan hanya yang dari kita, tapi Mm-mm. kita bersama dengan murid itu membuat kesepakatan apa mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi atau strategis yang bisa Bu Asra terapkan mungkin. Iya, iya, iya. Seperti kesepakatan itu ya Bu ya. Ya, buat Hmm, buat iya, iya, kesepakatan iya, iya. kelas. Ah, ah, ah. Terus Hmm, mungkin mencoba menyusun beberapa kegiatan yang mungkin melibatkan mereka semuanya gitu, nah Bu. iya. Jadi Mm-mm. mereka semuanya merasa terlibat di dalam proses pembelajaran sehingga tidak ada menimbulkan beberapa kegaduhan. Mungkin mungkin bisa seperti itu lah kali Bu ya. Iya, iya Bu Asra, karena kan mereka yang buat, otomatis mereka nanti mana tahu Ya, nanti dengan mereka yang buat dengan kesepakatan bersama kita, otomatis mereka ada tanggung jawabnya, ada keinginannya untuk mematuhi kesepakatan yang kelas yang kita buat itu ya Bu ya. iya, iya, iya. Nah, itu Terus ide yang saya bagus enggak Bu. Jadi kalau iya, misalnya dua, nah pertama kan kita buat rencana yang interaktif untuk menjaga siswa itu tetap terlibat. Terus kita yang mm-mm. kedua lebih membuat aturan kelas atau bisa kita sebut kesepakatan kelas mungkin gitu nak Bu. Iya, benar sekali. Itu ya saya sangat senang loh mendengar Bu Asra ya, Bu Asra ya. Langkah berikutnya Iya, iya, iya. mungkin Bu Asra mulai dengan salah satu strategi yang telah Bu Asra yang Bu Asra katakan tadi ya. Kira-kira kapan sih rencana Bu Asra itu ya akan Bu Asra terapkan? Mungkin sesegera mungkin gitu nah Bu ya. Mungkin sekarang dari Jumat nih, mungkin dalam minggu depan kesepakatan kelas mungkin udah mulai diciptakan, kita ditempelkan lagi di kelas-kelas mungkin seperti itu. Oke, mantap ya Bu Asra ya. Semoga minggu depan bisa kita terapkan ya. Tentunya dengan cara kita buat dulu ya kesepakatan kelasnya ya Bu Asra ya. Kemudian bagaimana Ibu nanti akan mengevaluasi apakah strategi itu berhasil gitu ya? Pertama mungkin kita lakukan tindakan kita tadi nah Bu, kita bikin kesepakatan kelas, kita coba Iya. menciptakan suasana interaktif di kelas. Habis itu mungkin kita lihat evaluasi kemajuannya gitu. Apakah rencana yang kita bikin ini membawa dampak atau perubahan kepada proses pembelajaran anak-anak kita. Dan kalau misalnya 2 minggu ke depan, terus nanti bagaimana penerapannya dan hasilnya nanti mungkin saya juga meminta umpan balik dari Ibu Ulfita juga mungkin dari beberapa aturan yang akan saya buat di kesepakatan kelas. Oke, bagus sekali Bu Asra. Mengevaluasi kemajuan itu sangat penting ya Bu. Saya sangat senang loh Ibu memiliki rencana yang sangat jelas, kemudian akan segera diterapkan ya Bu ya. Nantinya saya juga ingin tahu juga ya bagaimana penerapan nanti Bu Asra ke depannya ya Bu Asra ya. Mungkin Bu Asra Uh, sampai di sini mungkin ya Bu Asra apakah masih ada lagi yang masih apa Bu Asra ya? sudah Bu, Insya Allah saya dapat beberapa uh, hasil dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Semoga kedepannya kelas pembelajaran yang saya uh, pimpin bisa membawa dampak yang lebih baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Asra yang telah berbagi. Saya yakin Ibu bisa melihat perubahan positif dengan pendekatan ini ya Bu Asra ya. Baiklah Bu Asra, kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa ya? Mungkin bisa disimpulkan pertama mungkin membuat kesepakatan bersama siswa dan mencoba beberapa aktivitas interaktif dalam pembelajaran. Oke.
Terima kasih sekali lagi Bu Asra, yang luar biasa sekali Bu Asra. Semoga berhasil diterapkan dan sampai jumpa lagi dalam 2 minggu ke depannya kita refleksi kembali ya Bu Asra ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yul, saya sangat terbantu. Udah siap, udah belum? Udah.